Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan perihal permasalahan isu lingkungan terkhusus pencemaran air akibat dari pembuangan limbah industri batik di Yogyakarta sebagai pemenuhan tugas mata kuliah metodologi penelitian sosial. Air merupakan bagian dari lingkungan sebagai kebutuhan pokok makhluk hidup di bumi, dan kebutuhan akan air ini haruslah ditunjang dengan kualitas airnya pula. Ketika air sudah tercemar, maka air tersebut terkontaminasi dengan berbagai bakteri maupun zat berbahaya yang jika digunakan dalam kehidupan sehari-hari tentu juga akan berbahaya. Jika untuk minum misalnya akan menimbulkan rasa sakit atau juga menimbulkan berbagai penyakit. Penggunaan air yang sudah tercemar untuk keperluan mandi misalnya juga akan menimbulkan gatal maupun gejala iritasi lainnya. Permasalahan pencemaran lingkungan menjadi isu bersama yang terjadi atas interaksi manusia bersama dengan alam yang terjalin dengan suatu keruwetan atau kekompleksan tersendiri, dengan juga melibatkan seorang oknum bersama dengan pemerintah misalnya terkait dengan bisnis atau dalam lingkup yang lebih besar terkait pada nilai ekonomi dan juga perilaku masyarakat itu sendiri. Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang sudah ada sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun. Bahkan oleh UNESCO, batik telah diakui sebagai warisan budaya Indonesia. Meningkatnya peminat batik membuat produksi batik semakin meningkat, dan melalui proses pembuatan batik inilah menghasilkan limbah cair, di mana limbah ini berbahaya jika dibuang tanpa pengolahan terlebih dahulu. Hal inilah yang terjadi di Yogyakarta, di mana beberapa sungai seperti Sungai Code, Sungai Winongo, Sungai Gejawong telah tercemar limbah batik sebab kelakuan oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, pencemaran juga terjadi di Kabupaten Kulon Progo, di daerah di mana saya tinggal, lebih tepatnya pada Kapanewon Lendah. Pencemaran ini dapat terjadi akibat dari proses pembuatan batik, di mana pengrajin lebih sering menggunakan pewarna sintetis atau pewarna buatan yang mengandung zat seperti HCl dan nitrit yang memiliki warna yang lebih cerah, sehingga membuat batik lebih berwarna ketimbang menggunakan pewarna alami. Selain itu, penggunaan bahan kimia seperti garam diazo dan remasol juga turut mengakibatkan limbah dari proses pembuatan batik ini mengandung logam berat seperti seng, timbal, krom, dan TDS dengan konsentrasi yang tinggi. Dan hal ini tentu akan mengubah suhu, pH, dan banyaknya oksigen yang terlarut dalam air yang berpotensi mengganggu kelestarian air, dan serta di Kapanewon Lendah sendiri dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat, yaitu dengan adanya perubahan kualitas sumur, dengan airnya yang semula berwarna jernih berubah menjadi keruh, berbau, bahkan menimbulkan gatal jika terkena tubuh. Bahan-bahan kimia juga dapat terakumulasi pada manusia jika terus-terusan terpapar, dan hal ini tentu akan mengganggu fungsi dari beberapa organ tubuh manusia. Dalam pandangan perspektif ekonomi, permasalahan lingkungan yang terjadi juga terkait langsung dengan seorang oknum maupun kelompok yang mendapatkan keuntungan tertentu di balik kerugian yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam pandangan ilmu ekonomi, sumber daya yang ada sebisa mungkin dimanfaatkan dengan maksimal untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Dan hal inilah yang menjadi perbedaan antara sudut pandang ekonomi dengan lingkungan, yang jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan suatu kerusakan tersendiri. Sehingga kerusakan lingkungan sendiri merupakan dampak dari perhitungan ekonomi yang tidak memperhatikan jasa lingkungan bagi kehidupan manusia. Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Indonesia telah terdapat sanksi tegas kepada pelaku pembuangan limbah sembarangan ini, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dinyatakan pada pasal 98 yang berbunyi bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja yang mengakibatkan dilampauinya ambang batas mutu udara, air, laut, air sungai, air laut, air danau, dan kerusakan lingkungan hidup dapat didenda dengan minimal 3 miliar rupiah dan maksimal 10 miliar rupiah, dengan penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun. Selain itu, perusahaan juga akan mendapatkan teguran dari pemerintah sebagai sanksi ringan dan sanksi paksaan yang dilakukan juga oleh pemerintah. Adanya undang-undang tersebut nyatanya tidak membuat perubahan yang signifikan. Beberapa oknum tetap berani melakukan pencemaran lingkungan dengan melakukan pembuangan limbah tanpa pengelolaan sebelumnya, dengan kenyataan bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan, tetapi berbanding terbalik dengan masyarakat yang hanya mendapatkan kerugian
dari tindakan tersebut. Masyarakat sebagai bagian dari lingkungan menggunakan apa yang ada dalam lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi antara lingkungan dengan manusia haruslah berdasarkan pada etika, yaitu etika terkait lingkungan. Penerapan etika akan membuat perilaku manusia dapat dibatasi agar tidak melakukan hal-hal yang memperburuk kondisi lingkungan, serta memungkinkan terjadinya keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan. Tetap mendapatkan hak untuk mengelola dan memanfaatkan lingkungan yang dibarengi dengan kewajiban untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak memanfaatkan sumber daya yang ada secara berlebihan, serta tidak melakukan pencemaran pada ekosistem lingkungan. Dalam mengatasi berbagai permasalahan pencemaran lingkungan ini, haruslah tercipta sinergi antara pemerintah dengan masyarakat itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah yang telah memiliki wewenang mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan otonomi daerah. Dan juga bagaimana suatu kebijakan yang dibuat atau diambil oleh pemerintah akan berdampak pada kondisi lingkungan yang ada. Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan pencemaran lingkungan ini adalah upaya preventif melalui pembangunan kesadaran masyarakat, upaya represif di mana upaya represif ini dilakukan ketika limbah sudah ada, yaitu dengan pengelolaan limbah dengan baik. Dalam hal ini terkait pada bagaimana upaya pemerintah dalam pembangunan IPAL atau instalasi pembuangan air limbah, serta bagaimana kedua upaya ini dilakukan secara terus-menerus dan konsisten untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau hasil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, upaya jangka panjang juga dapat dilakukan melalui pemberian pendidikan lingkungan kepada generasi muda, mengingat generasi muda inilah yang akan meneruskan upaya perlindungan lingkungan tadi, agar upaya perlindungan yang telah dilakukan tidaklah sia-sia. Dan dengan adanya pendidikan lingkungan ini akan memunculkan kesadaran terhadap lingkungan, sikap peduli dengan senantiasa menjaga lingkungan, serta turut berpartisipasi dalam upaya penyelesaian permasalahan lingkungan dengan berbagai ide dan gagasan-gagasan yang dimilikinya.